Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Sehat baik, ya, Bu. Ibu Iya. juga? Bagaimana Bu Ya, Retno? alhamdulillah. Sehat juga sama. Eee, kita, ini aja ya, Bu, kita langsung aja. Saya di sini sebagai pengamat satu, saya juga akan memperkenalkan rekan saya, Bu Aulia sebagai pengamat 2. Kalau saya di sini sebagai pengamat satu ingin, menilai secara dari praobservasinya kegiatan coaching ya. Untuk observasinya saya dan Bu Aulia mencatat kegiatan coaching yang berlangsung, kemudian untuk pengamat 2 Bu Aulia akan menilai secara setelah, kegiatan coaching atau pasca observasi. Nah, Mmm, kita mulai ya, Bu, untuk coach kali ini, Bu Fitri dan kemudian coaching-nya Bu Linda. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada coach Bu Fitri, saya ingin tanyakan sebelum coaching berlangsung, kegiatan coaching berlangsung, kan pasti ada kompetensi yang diharapkan gitulah ya, kompetensi-kompetensi inti yang ada di coaching itu. Dari semua itu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Fitri? iya betul sekali ya, Bu Retno, ada kompetensi yang akan saya kembangkan, pada kegiatan coaching kali ini, adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut ya Bu Fitri, mana sih yang Iya, lebih spesifik oleh Bu Fitri akan kembangkan gitu, yang akan mmm. lebih dikembangkan lebih lanjut gitu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, di mana, saya akan mendengarkan permasalahan dari koci itu sendiri. Oh, baik. Jadi lebih spesifiknya itu ya Bu, mendengarkan aktif ya Bu, jadi Iya, kita betul. sebagai coach-nya akan mendengarkan coach secara penuh lagi itu. Iya, betul Kemudian, betul. kompetensi yang dikembangkan seperti itu. Untuk indikator ketercapaiannya Bu, menurut Bu Fitri Mhm. apa saja indikatornya gitu? Saya membantu koci mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik. Semoga yang indikator ketercapaiannya bisa tercapai ya Bu. Iya, Eee, baik baik, terima kasih. iya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada coach dan coachee untuk melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya, Saya terima persilahkan. kasih ya, Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Linda. Selamat pagi Bu Fitri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi kira-kira ya, saya rasa-rasa nih, saya lihat agak sedikit murung. Mungkin ada sesuatu yang sedang dipikirkan? Betul sekali Bu Fitri. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan. Oke, ya, silakan Bu Linda mau bercerita, insyaallah di sini kita ada waktu 15 menit. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bu Linda, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya berharap mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, kalau misalkan ya, baik Bu Linda, boleh Bu Linda ceritakan permasalahan yang sedang Bu Linda hadapi kali ini? Iya, terima kasih Bu. Permasalahan yang saya hadapi yaitu ketika saya
memberikan tugas berkelompok. Masing-masing anggota kelompok itu tidak efektif, Bu, dalam mengerjakan tugas. Di antaranya, ada yang tidak berpendapat, ada yang suka mengganggu, jalannya diskusi, ada juga yang egois, yaitu pendapatnya ingin selalu diterima sama, teman kelompoknya, tapi dia enggan menerima pendapat orang lain. Nah, permasalahan itu muncul karena saya, memberikan tugas kelompok ini tidak terlalu sering, paling seminggu, sekali atau 2 kali. Nah, ketika saya memberikan tugas kelompok, nah, jadi si anggota kelompok itu chemistry-nya mereka itu kurang, Bu. Mhm, iya. Sehingga proses diskusi tidak efektif. Itu, Bu. Oke, jadi, tadi Bu Linda utarakan bahwa Bu Linda melakukan pembelajaran secara berkelompok, di Ya, mana pembelajaran ini tidak sering dilakukan oleh Bu Linda, iya, iya, yang terjadi ini, mungkin dalam seminggu sekali gitu ya Bu Linda ya? sekali, 2 kali, Oh 3 kali iya. juga ya, tergantung materinya yang Terganti materi, oke, tergantung materi. mmm, Nah, sedangkan dalam berkelompok ini, bermacam-macam anak atau berkarakter ya, iya, iya, siswa-siswanya berkarakter sehingga mereka pun ketika berkelompok itu merasa kebingungan, terus, ada juga yang kurang paham mungkin ya seperti itu. Adakah keinginan yang Bu Linda harapkan dari pembelajaran berkelompok ini? Supaya bisa berjalan secara efektif? iya, inginkan setiap proses pembelajaran waktu diskusi kelompok itu, semua murid aktif, Bu, dalam tugasnya masing-masing, itu. Baik, Bu Linda, eee, kira-kira nih kalau misalkan di sini, eee, pemberian level dari level 1 sampai level 10, kira-kira rencana Bu Linda, dalam pembelajaran kali ini dengan berkelompok, memberikan tugas berkelompok kepada siswa-siswanya, ada di level berapa untuk saat Ya, ini? Kak, iya, iya, Bu. Kalau misalkan saya diposisikan untuk, menilai ya, diposisikan untuk menilai level 1 sampai 10, ya ini, mungkin, kenapa saya bilang mungkin, ini kan cuma perkiraan ya, Bu, ya. Nah, mungkin saya masih berada di level 5, Bu. Kenapa saya di level 5? Karena ya tadi yang saya sebutkan tadi, ada siswa 50%-nya aktif dan 50%-nya ya itu, jadi 50%-nya itu ya yang tadi saya, sebutkan, ada yang egois, ada yang, tidak sama sekali tidak mengikuti dan lain sebagainya. Itu, Bu. Oke, tindakan seperti apa yang akan dilakukan Ibu agar kegiatan pembelajaran berkelompok tersebut bisa efektif terlaksana sesuai dengan harapan? Iya, Bu, tindakan yang akan saya lakukan, yaitu setiap anggota kelompok dituntut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi bergiliran. Jadi setiap siswa timbul, percaya dirinya dengan memberikan kesempatan kepada semua murid, baik itu, setiap antar anggota kelompok ataupun antar, kelompok gitu. Jadi semua siswa saya berikan kesempatan untuk aktif gitu, mempresentasikan hasil diskusinya, begitu, Bu. Oke, dari yang telah disampaikan Bu Linda, sudah memahami dan telah menemukan,
solusi sendiri ya Bu Linda ya. Iya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Linda dalam menjaga konsisten, komitmen ini, gitu? Iya, saya akan meminta teman sejawat saya untuk membantu dan berdiskusi dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Mmm, Kira-kira, kapan kita bisa diskusi lagi untuk melihat hasil dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Insya Allah, minggu depan ya, Bu, Mmm. ya. Eee, karena apa, saya akan refleksi dulu setelah kegiatan ini, setelah kegiatan coaching ini, saya akan merefleksi, apa kekurangan saya, apa, yang yang telah saya lakukan gitu, eee dan selanjutnya dan selanjutnya saya akan merencanakan, proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Linda. Minggu depan ya, kita ketemu kembali. Selamat pagi, silakan Bu Linda melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari-hari ini Bu Linda senang, kembali dengan siswa-siswanya, dapat mengembalikan emosi Bu Linda ya. Tetap semangat Bu Linda. Iya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Linda dan Bu Fitri. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengevaluasi kegiatan coaching yang telah dilakukan antara Bu Fitri dengan Bu Linda. Secara garis besar, penerapan alur Tirta dalam percakapan ini itu sudah tampak, yaitu dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi, kemudian bertanggung jawab atau tanggung jawab ya. Selain itu juga komunikasi yang terjalin antara Bu Fitri dan Bu Linda ini sudah berjalan dengan baik, tanpa adanya judgement, asumsi, ataupun asosiasi. Bu Fitri ini sebagai coach sudah dapat menangkap emosi daripada Bu Linda kondisinya saat ini itu sedang galau ataupun murung gitu ya karena suatu permasalahan. Nah, Bu Fitri ini sudah bisa menyampaikan kondisi atau mengamati kondisi yang dialami oleh Bu Linda. Kemudian Bu Fitri sebagai coach juga sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ataupun berbobot untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Linda. Selain itu juga di awal pembicaraan tadi sebelumnya ini ada 3 kompetensi ya Bu Fitri ya. Ada Iya 3 betul. kompetensi yang ingin dikembangkan, tapi yang lebih spesifik ini ada 1 ya, yang akan dikembangkan pada kegiatan kali ini, yaitu mendengarkan aktif gitu ya. Tadi saya lihat Ibu Fitri ini sudah aktif mendengarkan, Bu Linda sebagai coachee yang sedang menyampaikan suatu permasalahannya, begitu. Kemudian, Bu Fitri juga telah melakukan coaching dengan Bu Linda. Nah, kira-kira indikator apa ya, Bu, ya, yang sudah tampak dari coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Bu Linda? Bu Linda, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya, itu Ya, oke. ya. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian untuk kira-kira nih nanti saya dengar tadi bahwa Ibu Fitri akan mengadakan coaching berikutnya dengan Bu Linda ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya gitu, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Oke, gitu. ya. Baik, terima kasih Ibu, semoga coaching berikutnya ataupun selanjutnya gitu ya terhadap Bu Linda bisa mendapatkan yang Ibu harapkan gitu ya atau bisa terwujud gitu ya, daripada kompetensi yang ingin dikembangkannya.
Amin amin amin. Amin amin. Amin, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.